Manhaj salaf dapat diketahui dari beberapa hal. Yang pertama, ciri khas manhaj salaf adalah mengagungkan dalil. Mengagungkan dan memuliakan dalil. Sehingga kajiannya padat dan diisikan, dipenuhi dengan dalil-dalil. Apa yang disampaikan berbobot dengan dalil. Meskipun retorikanya tidak baik, tapi kalau diisi dengan dalil akan terasa seperti daging wagyu A5. Ya. Tapi sebaliknya, kalau hanya retorika yang bagus, tapi tidak ada dalilnya, hanya cuap-cuap belaka, akan terasa kering, kerontang. Begitulah memang kalau orang yang sudah senang dengan ilmiah akan senang dengan rujukan yang sahih. Dan tujuan daripada kita belajar agama adalah untuk mendapatkan pencerahan, bukan sekedar hiburan. Ingat, tujuan dari kajian ini bukan sekedar entertain, bukan sekedar hiburan. Karena kalau sekedar hiburan, lalu apa bedanya dengan film, apa bedanya dengan sinetron, apa bedanya dengan sitkom lawak? Tidak ada bedanya. Sehingga tujuan daripada adanya kajian adalah bertambahnya iman kita setelah pulang kita dari kajian, bukan bertambahnya senang-senang. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan manhaj salaf ini sangat takut kepada dalil sehingga sangat terlihat perbedaannya. Ya, perbedaannya. Apa-apa kalau ditanya, yang pertama kali disampaikan adalah qala Allah, qala Rasul. Perkataan Allah dan perkataan Rasul. Jadi dalil dahulu yang disampaikan sebelum perkataannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW bersabda, itu terciri. Saya kemarin sempat ikut daurah di HBS sama Syekh Masyhur Hasan Salman, dan beliau menjelaskan tentang ciri daripada kajian sunnah itu adalah terlihat dari pertama kali jawaban ketika ditanyakan, adakah dalil dari setiap jawaban itu. Ya, itu terlihat. Bukan pendapat saya begini, pendapat saya bukan. Jadi tidak mengatakan ini pendapat saya, menurut saya begini, enggak. Ya, karena dia takut berkata atas apa yang tidak ada pendahulunya. Makanya ada ungkapan dari Imam Malik, man lam yakun yawma idin dinan falaysa al-yawma dinan. Apa-apa yang di zaman Nabi SAW bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Maksudnya, apa-apa yang di zaman tersebut tidak disyariatkan, maka di zaman ini pun tidak disyariatkan. Apa-apa yang di zaman Nabi SAW bukan ibadah, maka sekarang pun bukan ibadah. Selesai. Karena agama ini sudah sempurna, yang seperti sebuah bangunan yang sudah tertata rapi dengan ornamennya, dengan infrastrukturnya, dengan fasilitasnya. Ternyata kita tiba-tiba datang kemudian mencoret-coret bangunannya dengan pilok atau dengan pensil warna-warni. Gimana akan pemilik gedungnya akan marah pasti kan? Begitulah keadaan orang-orang yang merasa agama ini perlu ditambah-tambahkan. Makanya ada perkataan ulama, siapa yang menyangka siapa yang menyangka bahwa agama ini masih perlu untuk ditambah atau dikurang, faqad za'ama bi anna Muhammadan qad khana risalah. Maka dia menyangka bahwa berarti Muhammad telah mengkhianati risalah kenabian. Iya, karena berarti dia menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan secara sempurna. Masih ada yang perlu dikurangi atau perlu ditambahi. Maka pemahaman seperti ini berarti menyelisihi ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Yang hari ini kami telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Sehingga agama ini tidak perlu ditambah-tambah. Ya, itu ciri manhaj salaf adalah mengagungkan dalil. Yang kedua, ciri manhaj salaf adalah berpedoman teguh merujuk kepada dalil yang sahih, sehingga sangat-sangat selektif dalam memilih dalil. Tidak semua yang dikatakan ini dalil tidak dianggap, ya. Tidak semua langsung dianggap. Harus kita cross check dulu bagaimana kesahihan hadisnya, kesahihan perkataannya. Sangat berhati-hati untuk menukilkan perkataan, tidak sembarangan, ya. Karena sekarang di zaman kita, makanya saya beri judul selamat dengan manhaj salaf itu di zaman ketika banyak hadis-hadis palsu bertebaran. Hadis palsu bertebaran, terutama di TikTok. Ya, banyak sekali cuplikan hadis-hadis berkata kepada Nabi SAW, ini dusta atas Nabi SAW yang dia mempersiapkan kafirnya di neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis yang mutawatir, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Sehingga hanya menggunakan dalil-dalil yang sahih. Apa dalil yang sahih yang disepakati oleh para ulama? Ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas. Meskipun yang keempat ini diproyeksikan oleh para ulama, tapi jumhur para salafus saleh menggunakan Qiyas. Jumhur para salafus saleh menggunakan Qiyas. Jadi 4 tingkatan ini. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijma', yang keempat adalah Qiyas.
Ya, kias. Kemudian yang ketiga, yang ketiga tadi kan menggunakan dalil-dalil yang sahih saja. Ya, yang ketiga, pemahaman terhadap dalilnya merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Jadi bukan hanya menggunakan dalilnya. Karena orang-orang Khawarij pun menggunakan dalil. Tapi pemahaman mereka bukan pemahaman para sahabat. Ya, kita tahu semua ahlul bid'ah pertama yang terjadi di umat ini adalah fitnahnya Khawarij. Ya, di zaman ketika Nabi SAW itu sedang bagi-bagikan ghanimah, maka ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah atau Dzul Khuwairisah, ya, yang dia berasal dari kabilah Bani Tamim, yang mengatakan, "Ya Muhammad i'dil, ya Muhammad, wahai Muhammad adil." Subhanallah. Berlaku adillah wahai Muhammad. Dia pertama mengatakan Muhammad bukan ya Rasulullah. Yang kedua dia menyuruh Nabi SAW untuk adil. Wa ilaka wa may ya'dilu in lam ya'dil. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau bukan aku yang berlaku adil, lalu siapa lagi yang bisa berlaku adil? Ajib. Nabi Muhammad SAW adalah orang paling adil di antara kita semua. Kok bisa-bisanya disuruh untuk beradil? Maka Nabi pun mengatakan, akan ada kaum seperti dia yang hidup setelahnya, yang kalian yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, yang kalian akan meremehkan salat-salat kalian dibanding salat mereka. Qira'atuhum ma'a qira'atihim, bacaan Quran mereka dibanding bacaan Quran kalian akan meremehkan. Walakin tapi mereka la yujawizu taraqiyahum, bacaan mereka tidak sampai kerongkongan mereka. Ya. Kama yamruqu sahmu minar ramiyah, tamruqu minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah lepas daripada busurnya. Apa maksud Nabi SAW? Orang-orang Khawarij itu berpemahaman dari agama-agama ini hanya pada ayat-ayat yang sifatnya ancaman-ancaman saja. Mereka tidak memahami juga ayat-ayat tentang rahmat Allah. Jadi mereka hanya memahami ayat-ayat yang, atau membaca ayat-ayat yang sifatnya ancaman saja. Ya, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha. Ketika mereka membaca di surat Al-Maidah, siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam selama-lamanya. Akhirnya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, itulah yang menjadikan akhirnya mereka berpemahaman demikian. Mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dirinya, innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mereka enggak baca ayat yang lainnya, yaitu Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Berarti kan ada, berarti dosa pembunuhan berarti dosa yang di bawah syirik, kan berarti gitu. Tapi karena mereka paham satu ayat saja, baca satu ayat saja, sehingga tidak paham sampai pemahaman itu kepada mereka. Makanya para ulama mengatakan tidaklah bid'ah itu muncul kecuali dari orang-orang yang tidak memahami agama secara sempurna. Artinya hanya memahami setengah-setengah saja, belajarnya tidak tuntas. Atau dalam kata lain, mohon maaf, tidaklah bid'ah muncul kecuali datang dari orang-orang yang bodoh. Begitu kata para ulama. Karena Khawarij muncul itu sebabnya gara-gara mereka tidak memahami agama secara sempurna. Plus mereka tidak memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Pemahaman Khawarij itu tidak ada yang datang dari pemahaman para sahabat, tidak ada. Tidak ada. Maka dahulu saat Ali bin Abi Thalib menyuruh Abdullah bin Abbas untuk mendakwahkan mereka, ya, tapi ternyata sebagian dari antara mereka ada yang bertaubat, sebagian lagi tetap melakukan hal yang sama, ya. Dan itulah yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Tatkala dia sedang baca Quran setelah salat malam, lagi berpuasa, di siang hari dibunuh oleh orang-orang yang demo ke rumahnya, sehingga tidak diperbolehkan demo di dalam Islam karena fitnahnya begitu besar. Ya. Kemudian lihatlah juga yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Tatkala fitnah yang pertama yang terjadi kemudian adalah fitnah Syiah. Ada orang-orang yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib di atas martabatnya. Bahkan sebagian kita tahu semua Bashar al-Assad yang dari kalangan Nusairiyah yang mana ajaran tersebut itu menuhankan Ali. Jadi menganggap Ali itu sebagai Tuhan. Ya. Itu ajaran yang dianut oleh Bashar al-Assad. Ya, dan itu yang terjadi saat itu ketika Ali memimpin. Bahkan Ali bin Abi Thalib telah menyuruh budaknya, ya, Kumbar, untuk menggali parit bagi mereka yang tidak mau bertobat maka dibakar hidup-hidup. Ya. Mereka tidak dibakar hidup-hidup malah semakin menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, karena mereka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzibu bin nar illa rabban nar, tidak mengadab dengan api kecuali Tuhan api, kecuali pemilik api. Wah, berarti Ali bin Abi Thalib Tuhan karena dia mengadab kita dengan api, berarti dia benar-benar Tuhan. Subhanallah.
Semakin diadab, malah semakin yakin bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang Tuhan. Itu. Nah, maka fitnah-fitnah yang terjadi itu dari setiap zaman ke zaman, maka bid'ah yang lebih besar adalah bid'ah dalam perkara akidah. Bid'ah dalam perkara akidah. Itu yang lebih besar. Ya, yang lebih terciri ya, dalam perkara akidah. Kalau sekarang bid'ah sekularisme, bid'ah liberalisme, kemudian pemahaman yang menyimpang ya, agnostik, kemudian sudah sampai tahap kekufuran bahkan ya, bahkan yang apa namanya mengatakan Darwinisme dan sebagainya. Banyak sekali beda-beda di zaman sekarang, dan itu tidak bisa kita kembalikan kecuali kita kembali kepada agama. Ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud ketika beliau memberikan testimoni tentang para sahabat yang wajibnya kita ikuti. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, "Man kana minkum mustannan," siapa di antara kalian yang mau mencari idola, siapa di antara kalian yang mau mencari role model, "falyastanna biman qad mat," maka mencarilah role model, mencarilah idola dari orang yang telah meninggal dunia. "Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah," karena yang hidup belum terbebas daripada fitnah. Jadi kalau kita mau mencari idola, jangan dari yang sedang duduk di sini. Karena yang sedang duduk di sini masih hidup, tapi cari yang sudah meninggal dunia. Dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena yang masih hidup masih belum terjamin keselamatannya. Masih ada fitnah yang akan menimpanya. Masih banyak-banyak cobaan-cobaan yang menimpa. Kita tidak tahu akhir kita seperti apa. Ya. Tidak tahu akhir kita seperti apa. Semoga Allah selamatkan kita semua. Maka idolakan yang sudah meninggal dunia, ya. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Para sahabat radhiyallahu alaihim yang telah meninggal dunia. Kanu abarra hadhil ummati quluban. Mereka adalah hati umat ini yang paling mulia. Wa a'maquha ilman, dan ilmu mereka adalah ilmu yang paling dalam. Wa aqalluha takallufan, dan mereka adalah orang-orang yang sedikit takallufnya, artinya orangnya tidak membebani diri. Agama yang mereka miliki, agama yang mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertambah, tidak berkurang. Sesuai dengan apa yang disampaikan. Mereka tidak mengamalkan apa yang tidak diperintahkan, dan mereka sekaligus tidak meninggalkan apa yang tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih, yaitu satu kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya. Wa iqamati dinihi, untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum ala atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka sungguhnya berada dalam hidayah yang lurus. Sehingga mereka semua adalah orang-orang yang paling terbaik di antara zaman-zaman lainnya, sebelumnya dan setelahnya.